Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Sekali lagi mengingatkan bahwa ketika kita akan melaksanakan ibadah apapun jenisnya dan sifatnya, maka wajib bagi kita mempelajari dan memahaminya agar yang kita kerjakan, yang kita lakukan dari ibadah tersebut sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita di dalam mengerjakannya tidak sia-sia. Kalau kita dikasih tugas, kemudian kita mengerjakannya asal-asalan, kita anggap tugas kita selesai. Lalu dilihat oleh yang memberi tugas ternyata salah, tidak benar, tidak sesuai. Akhirnya apa yang kita lakukan tadi itu sia-sia, tidak bernilai. Kalau kita nulis, capek nulis, dan tulisan kita tadi itu tidak berarti apapun. Kalau kita membaca, ya buang-buang waktu untuk membaca, bukan untuk tugas yang kita diperintahkan. Sama dengan ibadah. Kalau kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, tapi tidak mempelajari dengan benar ilmunya, maka bisa puasa kita, zakat kita, haji kita, sholat kita sia-sia. Bukan pahala yang kita dapat, melainkan dosa yang kita raih. Bukan rahmat ridho, melainkan murkanya Allah yang kita raih. Na'udzubillah min dzalik. Makanya mau tidak mau, sebelum kita melakukannya harus mempelajarinya. Ini sering kita ingatkan. Jangan kita sepelehkan. Jangan kita anggap kecil, jangan kita anggap remeh. Mencari ilmu itu wajib, wajib itu harus dikerjakan. Tidak ada alasan apapun untuk meninggalkannya.
apapun tidak bisa menjadi alasan. Sholat 5 waktu, hukumnya apa? Wajib. Ada alasan untuk kita meninggalkan sholat 5 waktu? Alasan apa kita? Nggak bisa pakai air, karena sakit. Kalau kena air bisa mati, bisa lumpuh, bisa stroke misalnya. Tayamum. Nggak bisa tayamum, alergi, debu dan lain sebagainya. Air nggak bisa, debu nggak bisa. Sholat, tetap wajib sholat. Sekalipun tanpa wudhu, sekalipun tanpa tayamum, tetap wajib sholat. Tidak ada alasan untuk meninggalkan kewajiban sholat oleh siapapun. Begitu juga kewajiban-kewajiban yang lain. Namanya wajib. Sama, mencari ilmu itu wajib. Seperti sholat 5 waktu, seperti puasa Ramadan, seperti zakat, seperti haji, sama. Wajib. Tapi perbedaannya kalau yang lain itu dengan ilmunya, kalau ilmu itu nyicil. Nyicil, belajarnya nyicil. Oh mau sholat, berarti dia wajib mempelajari ilmu tentang sholat. Oh mau puasa, berarti dia wajib mempelajari ilmu tentang puasa. Oh mau zakat, berarti dia wajib mempelajari ilmu tentang zakat. Oh mau haji, berarti dia wajib mempelajari ilmu tentang haji. Jadi ketika mau melakukan, ketika mau mengerjakan, baru wajib. Kalau enggak wajib. Beda dengan sholat 5 waktu. Balik wajib sudah. Nggak bisa dicicil. Saya durung iso aku. Durung ngerti bape. Saya tak pelajari dhisik. Nanti kalau sudah bisa, enggak ada. Mau enggak mau kita harus sholat. Lah sholatnya harus benar. Lah makanya harus mencari ilmu sebelumnya. Dan sering kita ingatkan dan sering kita sampaikan, kalau kita ibadah tanpa ilmu ini nggak diterima sama Allah. Masih yo sembayangi gayain nangis sampai metu geti. Tapi kalau tanpa ilmunya nggak diterima sama Allah. Sholat Allahu Akbar. Wah ketika menjelaskan tentang ayat azab yang dibaca, tapi dia nggak tahu ilmunya, nggak diterima sama Allah. Karena apa? Kemungkinan besar nggak sah daripada sahnya. Kemungkinan besar, makanya nggak diterima. Fa'alimun wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak. Enggak diterima semua. Harus dengan ilmu. Itu persyaratan itu sudah. Mau nggak mau. Kita masuk pabrik atau masuk tempat kerja, lowongan kerja, syaratnya lulusan SMA. Berarti datang harus bawa apa? Ijazah SMA. Kalau dia datang nggak bawa ijazah SMA, sekalipun lulus SMA, kira-kira diterima enggak? Nggak mungkin diterima. Loh ini yang belajar loh, lulus tapi nggak bawa ijazah nggak diterima. Apalagi yang nggak bawa, nggak lulus, terus nggak bawa ijazah, karena dia nggak mungkin punya ijazah, ya nggak diterima. Sekalipun misalnya matematika hebat dia, sekalipun matematika hebat, nggak mungkin diterima dia, banyak ditolaknya.
Kalaupun ada yang menerima, dari banyaknya lamaran paling 1-2 tempat. Dari banyaknya lamaran paling 1-2 tempat yang menerima. Tapi kebanyakan menolak, sama dengan ibadah yang dilakukan tanpa ilmu. Mungkin ada ibadah yang kita lakukan tanpa ilmu tadi itu sah. Nah, sah. Karena sah akhirnya bisa diterima. Tapi kebanyakan nggak sahnya. Makanya katanya Lahir Abdullah Haddad, madharatnya kembali kepada orangnya lebih besar daripada manfaatnya. Ibadah yang dilakukan tanpa ilmu, madharatnya itu lebih besar akan dia dapatkan daripada manfaatnya. Jadi kalau kerja itu risiko ruginya lebih besar daripada untungnya. Kira-kira ada yang mau bisnis seperti itu? Hah? Nggak mungkin ada. Orang mau bisnis kerugiannya itu lebih besar peluangnya daripada untungnya. Nggak akan mungkin ada yang mau. Sama. Kita ibadah. Mau ruginya lebih besar daripada untungnya. Nggak mungkin lah kalau orang yang berakal. Kalau orang berakal nggak mungkin mau. Kerugiannya lebih besar, madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah itu orang yang ibadah tanpa ilmu. Orang yang ibadah tanpa ilmu kerugiannya lebih besar, madharatnya lebih besar. Makanya ini pikirkan matang-matang. Pikirkan matang-matang, renungi agar kita tidak meremehkan, tidak menyembelihkan. Wajib loh, wajibnya sama sholat, sama, nggak ada bedanya. Wajibnya sama dengan puasa, nggak ada bedanya. Wajibnya sama dengan zakat, nggak ada bedanya. Wajib itu ya harus dilakukan tanpa ada alasan apapun sudah untuk meninggalkan. Ya apa? Anak kelaparan, nggak punya duit untuk makan, anak harus kerja, ninggalkan ilmu. Bukan alasan. Bukan alasan. Anak bisa sabar, anak istri anak nggak bisa sabar. Ya apa? Anak harus kasih mereka makan dan lain sebagainya. Loh, ilmu ada yang harus kamu ketahui. Mau nggak mau kamu harus nyari ilmunya. Mau nggak mau, tidak ada alasan kemudian meninggalkan ilmu untuk itu semuanya, nggak ada, nggak ada. Makanya mau tidak mau harus. Nah makanya kita harus meneliti ya apa yang ada dalam diri kita sendiri, ini harus kita teliti. Apa kekurangan kita dan apa yang harus kita lakukan untuk Allah, untuk masa depan kita. Bukan dunia yang ada di pikiran kita ini hanya dunia, gambarannya dunia tok. Yes. Anak kasih barang, ente jalankan, buka, meninggalkan terawih, Al-Quran sedikit dibaca. Kenapa? Dititip barang. Ini karena jual, untung sekian. Buat bikin untung dunianya tok. Al-Qurannya mana? Terawihnya mana? Hilang. Hilang. Mana ngerjakan malam? Berapa rakaat yang dilakukan? Berapa kali? Sering yang ditinggalkan atau sering yang dilakukan? Hilang sudah. Dunia yang dihitung. Buyar semuanya sudah. Nah itu buang. Dunia ini jangan jadikan dalam akal pikiran kita. Hitungan kita semuanya harus akhirat. Harus akhirat. Kenapa? Kita di dunia ini sementara. Yang abadi itu di akhirat. Dan Rasulullah sudah mengingatkan, selalu mengingatkan. Allah pun dalam ayat Al-Quran selalu mengingatkan. Bahwa dunia ini mata ul ghurur.
Dunia ini hanya tipu daya, dunia ini hanya itu sudah disebutkan. Sudah disebutkan. Di Ramadan ini sering kita dengar. Wadih dunya daniyah hawaditha katsira. Wa aisyatha hakira wa muddatha gasira. Disebutkan. Ini dunia hina. Masanya sebentar tapi masalahnya banyak melebihi masanya. Melebihi masanya. Nah kita dengarkan apa? Tafakkar fi fanaha. Wa fi kathrat anaha. Wa fi killat ghinaha. Coba pikirkan, renungi. Payahnya dunia, capeknya dunia. Lebih banyak capeknya, payahnya daripada bahagianya. Orang yang kaya triliunan uangnya, capeknya dia untuk mendapatkan kekayaan ini dengan menikmati kekayaannya banyak mana? Banyak capeknya. Dia harus mikir, dia harus bekerja dalam 1 minggu 5 hari, hanya 2 hari istirahat. 2 hari istirahat, 5 hari full mikir dia, telepon, harus berangkat ke sana, meeting, menyiapkan ini itu, 2 hari istirahat. 2 hari istirahat. Capeknya banyak. Dalam 5 hari itu masalah macam-macam. Kemudian, apakah abadi? Enggak, fana. Kebahagiaannya sedikit. Kebahagiaannya sedikit. Itu pikirkan, itu renungi itu. Itu kan sedang kita baca. Tafakkar fi fanaha, fi killat ghinaha, fi kathrat anaha, wa fi killat fatuba liman minha tahadzar wa talaqha talaqha wa fi ta'atir rahmani syammar. Tuba liman minha tahadzar. Beruntung orang yang menghindar menjauh daripada dunia. Untung kita alak dunia, dijauhi. Kemudian bukan menjauhi dunia, kemudian malas beribadah, enggak. Wa fi ta'atir rahmani syammar. Melakukan semangat dalam melakukan ketaatan, kebaikan dan yang lain sebagainya. Makanya ilmu tidak bisa kita tinggalkan. Mau enggak mau harus kita cari, apalagi itu akan kita lakukan. Nah masalahnya sedikit orang seperti mau datang Ramadan, dia sendiri kurang memahami. Kemudian datang, anak kepingin taklim bab Ramadan, tidak ada. Atau mau zakat fitrah ini, datang anak kepingin faham tentang bab zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Gimana caranya? Mengeluarkannya pada siapa? Enggak ada. Enggak ada. Pokoknya zakat fitrah itu ngetokno sakmene, kayak nonang fuqara masakin. Lah terus, kemudian fuqara masakin itu enggak ada definisinya apa? Ada definisinya, siapa yang dibilang fuqara, siapa yang dibilang masakin. Nah kalau kita menganggap orang itu fuqara, ternyata bukan. Menganggap orang itu masakin, ternyata bukan. Misalnya ini, kita menganggapnya fuqara masakin, ternyata di dalam kitab orang tersebut tidak termasuk fuqara, tidak termasuk masakin. Nah kita memberikan kepada dia. Sah apa enggak? Tidak sah zakat kita. Semoga aku ngetokno. Loh, kamu dianggap nggak mengeluarkan. Kenapa? Kamu memberikan bukan kepada orang yang berhak. Sehingga kamu dibilang nggak mengeluarkan. Nah kalau itu dilakukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, wajib qadha itu. Wajib diqadha itu. 5 tahun dia salah, ya wajib qadha.
Walaupun kecil. 3 kilo kali 5 misalnya. Kecil, sedikit. Tapi kalau sampai 10 tahun. Sampai 15 tahun. Kira-kira. Tambah sedikit tambah banyak. Tambah banyak. Kemudian kalau tambah banyak. Kira-kira tambah berat. Mengeluarkannya atau tambah ringan. Tambah berat. Loh, kesalahannya siapa? Ya kesalahannya dirinya sendiri. Nggak mau mempelajarinya. Nggak mau mempelajarinya. Salahnya dewe. Padahal kalau kita perhatikan zaman kita ini nggak seperti zaman dulu. Zaman dulu itu untuk nyari ustadz atau kiai itu waduh soroh. Dan butuh perjalanan yang jauh. Sekarang enggak. Hampir setiap kelurahan atau kecamatan ada ustadz, ada kiai, ada pondok. Tinggal kita datang ke mereka minta waktu untuk mempelajari, sudah. Nggak ada yang sulit, semuanya mudah. Tapi kalau urusan ilmu remeh no, tapi kalau urusan dunia, waduh, hebat. Hah? Hebat, sampai pucuk gunung diparani. Survei sana, survei sini. Kemudian ngurus ini di sana dan kemari. Wah, mondar mandir enggak. Anggapnya apalagi bayangannya ini untungnya besar. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu. Jadi harus kita ilmu ya, harus. Nah, ini yang akan saya bahas tentang niat. Niat ini wajib hampir di seluruh ibadah. Kita mau sholat wajib niat, kita mau haji wajib niat, kita mau puasa wajib niat, kita mau zakat wajib niat. Kita mau mandi janabat ya wajib niat. Nah, ada yang niat itu hukumnya wajib, ada yang niat itu hukumnya sunnah. Lah niat itu wajib tentunya di dalam perbuatan-perbuatan yang wajib. Tapi ada perbuatan yang wajib hukum niatnya sunnah. Seperti apa? Memandikan jenazah. Memandikan jenazah itu hukumnya wajib. Tapi niat memandikan jenazah sunnah. Jadi perbuatannya wajib tapi hukumnya niatnya sunnah. Seperti memandikan jenazah. Lah niat itu sunnah di dalam perbuatan-perbuatan yang sunnah. Mau mandi untuk sholat Jumat sunnah. Atau mandi setiap malam Ramadan. Ya, setiap malam Ramadan disunahkan mandi. Kita niat. Mandi sunnah malam-malam Ramadan sunnah. Tapi ada perbuatan sunnah yang niatnya wajib. Apa? Mewudu'i jenazah. Mewudu'i jenazah mayit diwudu'i itu sunnah. Tapi niat mewudu'i jenazah ini hukumnya wajib. Nah, ya. Jadi secara umum atau garis besar niat itu hampir di setiap ibadah hukumnya wajib. Lah niat ini tempatnya di dalam hati. Ya, tempatnya di dalam hati. Melafadzkan niat hukumnya sunnah. Hatinya tetap sambil melafadzkan itu sunnah. Tapi kalau cuma melafadzkan hatinya tidak, maka tidak sah. Wudu. Cuma melafadzkan hatinya tidak, nggak sah wudunya. Sholat hanya melafadzkan tidak, hatinya tidak, maka tidak sah. Karena yang inti itu hati.
Yang inti adalah hati, yang pokok adalah hati. Sedangkan lafaz atau mengucapkan niat itu boleh kita lakukan, boleh tidak kita lakukan. Karena apa? Hukumnya sunnah. Lah kalau kita lakukan itu untuk memudahkan hati. Kita kalau mau sholat, ini contoh ya, kenapa kalau melafadzkan itu sunnah? Karena dapat membantu hati dalam niat. Contohnya kalau dalam sholat ini. Kalau dalam sholat, sebelum takbir kita tidak melafadzkan usolli fardhal isya. Tidak melafadzkan usolli fardhal isya. Ketika takbir, Allahu Akbar, kita melafadzkan usolli fardhal isya itu agak kerepotan, agak kesulitan. Kenapa? Tidak terbayang. Nah supaya terbayang, kita melafadzkannya terlebih dahulu sebelum takbir. Usolli fardhal isya. Jadi sudah ada bayangan. Nah ketika takbir Allahu Akbar, hatinya melafadzkan usolli fardhal isya itu mudah. Paham ya? Karena waktunya niat dalam sholat itu ketika takbir. Bukan sebelum takbir, tapi ketika takbir. Di saat takbir, waktunya niat dalam sholat. Nah sebelum takbir itu melafadzkan niat untuk membantu hati ketika takbir untuk mengucapkan niat. Nah, sama dalam wudhu. Nawaitu raf'al hadatsil asghar, hatinya juga harus melafadzkan, bukan hanya lisan. Hati melafadzkan, lisan juga melafadzkan. Hatinya hukumnya wajib melafadzkan, lisan hukumnya sunnah. Paham ya? Tempatnya ada di dalam hati. Itu yang pertama. Yang kedua, ada waktu. Kita niat itu. Niat itu ada waktunya. Nah waktunya ini, kalau wudhu bersamaan dengan membasuh wajah. Kalau sholat bersamaan dengan takbiratul ihram. Nah kalau zakat. Kalau zakat bagaimana? Waktunya niat. Nah kalau zakat ini ada beberapa cara. Ada beberapa cara. Yang pertama, kalau dia mau mengeluarkan zakatnya sendiri, kalau dia ingin mengeluarkan zakatnya sendiri, seperti zakat fitrah misalnya mengeluarkan sendiri, kapan waktunya? Yang pertama, boleh di saat kita memberikan kepada yang berhak menerima zakat. Jadi niatnya bersamaan dengan ketika memberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Atau setelah memisahkan beras yang akan dizakatkan dengan beras yang tidak dizakatkan. Misalnya ini kita butuh beras cuma 9 kilo untuk zakat. Lah sedangkan kita punya satu karung beras. Isinya misalnya 25 kilo. Ketika kita sudah pisahkan, misalnya kita ambil 9 kilo. Kita pisahkan. Nah kita niatkan yang 9 kilo itu untuk zakat. Nah, sudah. Selesai sudah. 9 kilo itu berarti akan kita keluarkan untuk zakat. Nah, niatnya ketika memisahkan. Ya, jadi ketika memisahkan atau sudah dipisah kemudian niat ini untuk zakat fitraku cukup. Ketika ngasihkan kepada orang yang berhak nggak butuh niat lagi. Ya, tidak butuh niat lagi. Paham ya? Jadi antara ketika memberikan kepada orang yang berhak niatnya atau
ketika dipisah dari beras yang tidak kita zakatkan atau tidak, nah, itu niat. Itu kalau apa? Mengeluarkan sendiri. Kalau kita tidak mengeluarkan sendiri, mewakilkan kepada orang lain. Kita mewakilkan kepada orang lain. Lah kapan niatnya? Pertama, dia niatkan ketika menyerahkan kepada wakil. Jadi kita sudah mengangkat seseorang, kamu saya wakilkan untuk mengeluarkan zakatku. Nah, diwakil, wes. Lo nggak ada berasnya di situ, cuma kita angkat dia jadi wakil. Lah kemudian kita kasihkan beras, kita kasihkan berasnya kepada dia, kemudian kita niat, walaupun tidak melafatkan. Walaupun tidak melafatkan, kita kasihkan ke dia. Kemudian dalam hati kita niat, ini zakat fitrahku. Sudah. Lah wakil, apakah butuh niat lagi ketika ngasih kepada orang yang berhak? Enggak butuh. Enggak butuh niat lagi. Ya, tidak wajib bagi wakil tadi itu niat ketika memberikan kepada orang yang berhak. Nah, karena apa? Sudah cukup niatnya si orang yang mengeluarkan zakat. Artinya apa? Yang mewakilkan kepada dia. Atau memasrahkan niatnya kepada wakil. Saya pasrahkan niatnya kepada kamu. Jadi kita wakilkan dia untuk membagi, kita juga niat pasrahkan kepada dia untuk niat. Nah, itu cara kedua. Kalau diwakilkan. Tapi afdalnya bagi yang mengeluarkan zakat dan wakil sama-sama niat. Ya, ketika diberikan kepada orang yang berhak untuk apa? Keluar dari perbedaan pendapat. Ya, untuk keluar dari perbedaan pendapat. Jadi wal afdal lahuma an yanwiya. Afdal bagi keduanya yaitu yang mewakilkan dan wakilnya niat ketika memberikan zakat kepada orang yang berhak menerima zakat. Ya. Untuk apa? Keluar dari perbedaan pendapat. Lah ketika memasrahkan niat kepada wakil, maka wajib bagi wakil tadi itu untuk niat. Kenapa? Si pemilik seperti nggak niat. Seperti pemilik nggak niat sehingga niatnya dipasrahkan kepada wakil, yang mana wakil tadi itu wajib meniatkan. Nah, wajib meniatkan. Paham ini ya? Jadi wakil tadi itu dipasrahi untuk niat. Berarti pemilik nggak niat. Nah, pemilik nggak niat. Nah, kalau sudah dipasrahi untuk niat, maka wakil wajib niat. Nah, wajib niat. Lah cara niatnya bagaimana? Nah, cara niatnya gini. Enggak, sebelum itu. Nah, itu pertama. Lah kemudian ada permasalahan kalau anak. Nah, anak.
Kemudian ada permasalahan kalau misalnya anak istri, anak dan istri ini cukup suami dan ayah yang meniatkan untuk mereka. Paham ya? Anak dan istri itu cukup suami dan ayah yang meniatkan untuk mereka. Mereka nggak perlu niat. Nah, mereka tidak perlu niat. Itu kalau anaknya belum balik. Anaknya belum balik. Tapi kalau anaknya sudah balik, secara fisik mampu bekerja dan semisalnya, maka tidak ada kewajiban bagi orang tua mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya. Jadi kalau anaknya belum balik, orang tua cukup meniatkan untuk anak tersebut. Atau kalau istri, suami meniatkan untuk istrinya, cukup. Nah. Tapi kalau anak sudah balik, secara fisik mampu bekerja dan mampu melakukan yang lain sebagainya, maka tidak ada kewajiban bagi orang tua untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Tidak wajib. Lah bagaimana kalau orang tuanya mau mengeluarkan untuk dia? Ya kalau orang tuanya mau mengeluarkan untuk dia, maka tindakannya yang benar, orang tuanya memberikan berasnya kepada anaknya. Memberikan. Nah, setelah itu anaknya mengeluarkan daripada beras yang pemberian orang tuanya. Bukan zakat ke anaknya lah, bukan ya. Memberikan ke anaknya, anaknya mengeluarkan dari hasil pemberian orang tuanya. Atau orang tua minta izin ke anak untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Orang tua izin kepada anak untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Nah, paham ya? Jadi nggak bisa dengan karepe dhewe, anak-anakku sudah balik anaknya ditokno, nggak boleh, nggak boleh, harus izin. Kalau nggak izin, nggak sah. Kenapa? Anaknya sudah balik dan secara fisik mampu. Maka harus izin. Jadi satu di antara dua. Memberikan kepada anaknya, kemudian anaknya mengeluarkan hasil pemberian orang tuanya. Atau orang tua izin kepada anaknya untuk mengeluarkan zakatnya. Lah ini untuk anak. Lah apalagi orang lain, misalnya bibi atau sepupu, tambah nggak bisa. Nah, misalnya saya memberikan berasnya, saya mengeluarkan untuk mereka, tetap mereka harus niat sendiri. Ya berasnya kayak no, berasnya kasihkan ke dia, biarkan dia mengeluarkan. Atau minta dia untuk menjadikan kamu wakil dan mengizinkan kamu mewakilkan kepada yang lain kalau memang kamu nggak mau mengeluarkannya langsung kepada orang yang berhak. Misalnya nih, kita punya bibi, kita berikan berasnya untuk bibi, kita yang membelikan. Lah kita nggak bisa mengeluarkan. Kenapa? Dia mengeluarkan sendiri. Lah ya apa? Kasihkan berasnya, biarkan mengeluarkan sendiri, atau minta bibi untuk menjadikan kamu wakilnya. Nah itu kalau kita diangkat menjadi wakilnya, berarti kita bisa mengeluarkan langsung kepada orang yang berhak.
Tapi kalau kita masih ngoper ke orang lain, maka bibi tadi itu mengangkat kita menjadi wakil dan mengizinkan kita untuk mengangkat seseorang menjadi wakil kita. Jadi wakil. Nah, wakilnya wakil. Nah, kita misalnya saya menjadi wakil. Saya mendapatkan izin untuk mewakilkan ke yang lain. Maka saya wakilkan ke kamu untuk mengeluarkan zakatnya bibi saya misalnya. Nah, boleh. Karena apa? Ini wakil sekaligus menjadi muwakil, kemudian dia berikan kepada yang lain yang menjadi wakil. Faham ini ya? Nah, kalau nggak ada izin, tapi saya memberikan kepada yang lain, nyuruh yang lain untuk memberikan, nggak bisa. Nah, tidak bisa. Nah. Lah, yang menjadi wakil, ini harus tahu, yang menjadi wakil itu harus orang yang pantas untuk menjadi wakil. Jangan sampai mengangkat seseorang menjadi wakil, sedangkan yang menjadi wakil ini tidak pantas untuk menjadi wakil, nggak bisa. Harus orang yang pantas menjadi wakil, seperti muslim, kemudian dewasa, ya, bukan anak. Nah, boleh ya, kita wakilkan dia untuk membagi, bahkan untuk niat. Tapi kalau dia tidak pantas menjadi wakil, kita angkat, maka enggak sah. Ya, tidak sah. Lah cara niatnya kalau kita untuk diri kita, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Nah, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Nah, itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya, ya saya niat mengeluarkan zakat fitrahku karena Allah Ta'ala. Nah, ya, tentunya niat ini dalam hati ya, dalam hati. Kalau misalnya kita mengeluarkan untuk istri kita atau untuk anak kita, ya tinggal nambah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an siapa? Misalnya istrinya an istriku atau an zaujati. Ya, an zaujati lillahi ta'ala. Atau kalau anak misalnya an waladi atau ibni, siapa namanya misalnya fulan, ya, lillahi ta'ala. Atau kalau misalnya untuk putrinya an binti fulana lillahi ta'ala, ya. Itu cara niatnya. Nah, ini permasalahan niat, ya, permasalahan niat. Dan insya Allah di pertemuan besok akan kita bahas tentang amil, ya, tentang amil zakat, ya, tentang amil zakat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan kita dalam ilmu yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengannya kita bisa menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah dengan benar sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.